Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan memberikan sebuah informasi mengenai tentang bantuan sosial. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Dan yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja. Agar bansos tidak hangus karena pindah domisili, ini yang harus dilakukan KPM. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita simak video berikut. Dikutip dari buku.com, keluarga penerima manfaat KPM merupakan kalangan masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bansos yang diterima oleh KPM tentu saja sangat membantu mereka ya. Program yang dirancang oleh pemerintah ini menjadi langkah untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bansos yang akan diterima KPM nantinya bantuan sosial berupa program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai atau disingkat dengan BPNT, BLT mitigasi risiko pangan atau BLT MRP dan yang lain-lainnya. Program-program bansos ini tentu saja menjadi kabar yang membahagiakan bagi masyarakat Indonesia. Dengan diberlakukannya program bansos ini diharapkan masyarakat Indonesia tidak lagi khawatir mengenai kebutuhan pokok pangan dan masalah keuangan. KPM yang sudah tercantum data kependudukannya di suatu daerah tidak boleh sembarangan mengubah data kependudukannya, seperti perpindahan alamat tinggal atau lokasi penerima manfaat. Hal ini akan berdampak pada tahap terhapusnya data mereka di sistem yang diberlakukan. Walaupun begitu, permintaan memudahkan KPM untuk bisa mendapatkan bansos dari mana saja. Oleh karena itu, KPM yang ingin berpindah tempat tinggal harus memenuhi beberapa persyaratan. Mengutip dari kanal YouTube Bansos Media ya. Inilah hal-hal yang harus KPM perhatikan ketika mereka pindah domisili. Hal-hal yang harus dilakukan jika KPM pindah domisili, KPM melakukan pelaporan diri kepada pihak pencatatan melalui Disdukcapil setempat. Maka ini sangat penting dilakukan agar data-data sebagai penerima manfaat bisa dialihkan ke tempat tinggal yang baru. Melaporkan diri ke Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Puskesos ya terbaru. Petugas Puskesos merupakan penanggung jawab pencatat data sosial di suatu wilayah baik kelurahan atau kecamatan. Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, perlu diingat bahwa dalam tahapan ini penerima manfaat sudah menyelesaikan berkas-berkas perpindahan domisili. Selain itu, kepastian status sebagai penerima manfaat bansos juga ikut ditentukan wilayah di masing-masing daerah. Hal tersebut karena di setiap wilayah di Indonesia memiliki kriteria tersendiri dalam proses penetapan sebagai KPM bansos sesuai keputusan Menteri Sosial nomor 150 garing HUK garing 2022. Selain itu, memasuki awal Maret tahun 2004 bantuan sosial beras ya sudah cair pada bulan ini. Bansos beras pulau program yang diberikan pemerintah mulai awal Maret tahun 2004 sudah bertahap untuk disalurkan di beberapa daerah. Bantuan beras pulau program ini jelas akan meringankan beban ekonomi keluarga Indonesia. Selain bansos beras yang cair pada bulan Maret ini, bantuan pemerintah lainnya seperti BPNT, BLT mitigasi risiko pangan ya, dan yang lainnya juga serentak dapat diterima oleh masyarakat. Bansos beras pulau program ini ditujukan hanya untuk keluarga penerima manfaat KPM yang terdaftar di dalam data P3KE. Penyaluran bansos beras pulau program diberikan 1 kali per bulan dari bulan Januari hingga Juni tahun 2024.
Mengetahui bansos beras program yang sudah cair pada Maret ini, masyarakat juga dapat terbantu dan untuk menjalani ibadah puasa yang akan tinggal menghitung hari. Bantuan ini tentu saja sangat bermanfaat dan memberikan tanggapan positif dari masyarakat. Tentunya kita juga harus mengetahui apa saja informasi yang bisa kita dapatkan melalui penyaluran bansos beras ya. 10 kg ini dari pemerintah. Mengutip dari kanal YouTube Bansospedia ya. Berikut adalah fakta-fakta mengenai bansos beras 10 kg yang akan disalurkan pemerintah hingga bulan Juni tahun 2004. Yang pertama, stok beras sebanyak 1,4 juta ton hingga bulan Juni tahun 2004 akan diberikan kepada KPM. Yang kedua, surplus beras meningkat di bulan Maret tahun 2004 sebesar 3,5 juta ton saat panen raya tahun ini kelebihan pasokan pangan dasar. Hal itu disebabkan oleh tingkat produksi yang mulai meningkat di mana proyeksi surplus beras 3,5 juta ton berdasarkan data yang dikantongi pemerintah. Kapasitas produksi pada bulan Maret tahun ini diperkirakan naik tajam. Beras Bulog masih memanfaatkan CPB yang mana stok beras sebanyak 1,4 ton tersebut masih dalam kondisi aman. Sehingga Bulog tetap memanfaatkan cadangan beras pemerintah CBP untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan bantuan sosial. Terkait penjelasan di atas, bansos beras program ini akan disalurkan hingga bulan Juni tahun 2024. Nantinya juga akan dibarengi dengan bansos yang pencegahan stunting ya, meliputi ayam dan telur. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat.